Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Tengku Paya keluar, lalu diikuti oleh Awan Aji beserta ketiga orang pengikutnya. Gaya berjalan salah seorang pengikutnya itu cukup kukenal, seperti gaya Pun Rahman. Kupastikan paras lelaki itu di tengah cahaya temaram, samar-samar kulihat memang wajah Pun Rahman. Duh, nyaris kukapak calon mertuaku, bisik hatiku. Seandainya pertumpahan darah tak terhindarkan di tengah temaran pagi, aku pasti tak bisa menandai. Dia menjadi target kapak di tanganku, kepalanya pecah, lalu menghembuskan nafas terakhir di depanku. Betapa tragisnya, membunuh orang tua gadis yang kucintai. Untung tak terjadi. Setelah lelaki berjambang dan penduduk sampai di bawah Bougainville, kami menyusul dari belakang. Semua menuju ke Mersah, musala kecil di kaki Bukit Buntul Dedecer. Di sana, Bapak dan Paman Paya Tumpi masuk ke dalam Mersah dengan membawa senjata terhunus. Aku jongkok di sebalik dinding, menguping pembicaraan Tengku Paya dengan Awan Aji. Kapan Tengku pulang dari Mekah? Tanya Tengku Paya membuka pembicaraan. Tahun lalu, jawab Awan Aji sambil membetulkan letak topi lopenya. Sempat ziarah ke makam Rasulullah. Tanya Tengku Paya. Sebagai umat Muhammad, harus. Jawab Awan Aji. Salat di Raudah. Tanya Tengku Paya. Ada 2 kali. Itu taman di antara taman surga, jelas Awan Aji berapi-api penuh semangat. Awan Aji menceritakan pengalamannya selama menunaikan ibadah haji. Mulai dari kisah selama pelayaran menggunakan kapal laut, menghabiskan waktu sebulan, sampai upaya mencium Hajarul Aswad. Akhirnya aku berhasil mencium batu hitam. Itu sunnah Nabi, kata Awan Aji. Luar biasa, doakan kami, moga bisa mengikuti jejak Tengku, harap Tengku Paya. Amin, jawab Awan Aji. Selesai menyeruput kopi kertup, Tengku Paya memulai penyelesaian masalah menik. Dia menceritakan kronologinya. Sabtu siang, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, datang seorang gadis ke rumahnya. Namanya Rani, umurnya sekitar 17 tahun. Dia berasal dari Pedemon, bertujuan untuk menyerahkan diri kepada seorang pemuda, warga kampung ini. Tengku Paya menolak kedatangannya, berulang kali diajak pulang, dan menawarkan diantar langsung sampai ke depan pintu rumah. Dia tetap bertahan, tidak mau pulang. Gadis itu meminta perlindungan kepada Tengku Paya selaku kepala kampung dan imam. Secara adat, seorang perempuan lemah meminta perlindungan, wajib dilindungi. Apalagi tujuannya sangat baik, ingin mencari jodoh hidup dan jodoh mati. Dia tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan, yang dituju hanya seorang pemuda dari kampung ini. Tidak bisa, teriak Awan Aji dengan penuh amarah. Tidak bolehkah gadis itu menikah dengan pemuda yang dicintainya? Tanya Tengku Paya. Boleh, tapi aturan adat harus dihormati, tegas Awan Aji. Sebentar Tengku, aku tertarik cerita mencium Hajarul Aswad. Itu sunnah Nabi, makanya Tengku lakukan, giring Tengku Paya. Benar, tambah Awan Aji dengan suara mantap. Cucu Tengku ingin menjalankan sunnah, kenapa dihalangi? Tanya Tengku Paya. Kemudian Tengku Paya membacakan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Cucu Tengku sudah mampu, pemuda yang dituju juga sudah mampu, tambah Tengku Paya. Haruskah kita sanggah hadis Nabi tadi? Tanya Tengku Paya dengan suara lembut. Awan Aji bimbang, kepalanya menggeleng-geleng. Mulai kehabisan argumen, suara kasar lelaki berjambang itu dipatahkan oleh dalil tak terbantahkan. Tengku Paya cukup cerdas saat membandingkan antara mencium Hajarul Aswad dengan menikah. Yang satu sunnah, satu lagi hadis Rasulullah, tambah imam yang merangkap sebagai kepala kampung itu. Kenapa mencium Hajarul Aswad boleh, kenapa pula menikah dihalangi? Giring Tengku Paya. Ya sudah, aman Ipak, selesaikan urusan anakmu. Perintah Awan Aji kepada Pun Rahman.
Lelaki berjambang itu pun mengambil pedang panjang, lalu diikuti oleh dua lelaki dari belakang. Mereka bergegas keluar dari Mersah, menuju Jeep Willys warna hijau kusam. Deru mobil sisa Perang Dunia Kedua itu hilang ditelan asap dan debu jalanan. Masalah selesai, pertumpahan darah dapat dihindari. Satu persatu mulai beringsut, pulang ke rumah masing-masing. Wajah penduduk cukup ceria, karena urung perang. Pertumpahan darah terhindar melalui diplomasi. Sekarang negosiasi sedang dimulai, mencari solusi untuk seorang gadis bernama Rani. Hari itu, Pun Raman akhirnya berhasil keluar dari sebuah krisis dengan cukup elegan. Namanya bersih di mata Awan Aji, sementara puterinya bakal disunting oleh sang pemuda pujaan hati. Begitulah kehebatan Adi menyusun skenario, meski aku dan Rani serta Pun Raman harus mengambil risiko di bawah ancaman parang dan pedang. Hasilnya, semuanya selesai dengan hati senang.